Mandala Badi Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah dan memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku mengerti. Datang jauh-jauh dari Kuningan ke Jakarta, tujuannya cuma satu. Pengen mencari suaminya yang udah 6 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Seorang istri yang pengen mencari suaminya datang jauh-jauh dari Kuningan ke Jakarta. Padahal dia nggak pernah tahu Jakarta. Dan yang lebih parahnya lagi, dia nggak punya temen, nggak punya keluarga, ya, dan nggak tahu harus kemana. Namanya Yuni. Yuni ini nekat datang ke Jakarta dengan membawa anak kecil, ya, anak yang masih balita. Suaminya udah setahun ini ke Jakarta. 6 bulan terakhir dia nggak ada kabar sama sekali. Nah, akhirnya kita janjian sama Mbak Yuni. Jadi Mbak Yuni ini selama di Jakarta dia bekerja sebagai, ya, kebersihan atau nyapu-nyapu di taman di sebuah perumahan yang ada di Jakarta Utara. Ya, saat ini gue lagi perjalanan mau ketemu dan mau menjemput klien kita. Dia ini seorang ibu rumah tangga. Dan dia di sini tujuannya cuma pengen ketemu sama suaminya. Udah setahun ini suaminya ngilang, gak ada kabar. Kita lihat ke lokasi tempat dia nyapu halaman, kok nggak ada. Akhirnya tim coba nyari di tempat sekitar, dan menurut tim Mbak Yuninya lagi berteduh di sebuah warung. Ya Allah. Aku kasih banget coba sama anaknya hujan-hujan gini. Man. Ini bener Iya, ibu? iya. Iya itu ibunya. Coba ya kita ngobrol langsung. Halo Mbak. Iya, Mbak Yuni. Iya. Yo, apa kabar? Ya. Ini. Ini anaknya. Iya, Enggak, aku hujanan ini Mbak. Dipakein sini aja nggak apa-apa. iya. Hah, kasihan anaknya hujan-hujan gini. Dia Nggak tadi apa-apa. nungguin di sini. Iya, sama-sama saya. Oh, tapi ini sehat kan anaknya? Ya sayang. Anaknya sini mau gendong aja nggak? Hah? Mau saya gendong aja nggak? Bisa nggak? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku kebetulan Ah, iya. Bisa Bang? Ya, pegang payungnya. Ada nggak? Iya. Ya, udah nggak apa-apa. Yuk. Gua ajak ngobrol di tempat yang lebih nyaman, ya, tidak kena hujan di situ, di dekat sebuah warung. Ini kita udah baca masalah kamu, ya, cerita kamu yang pengen mencari suami kamu. Mungkin Mbak boleh cerita sedikit tentang suaminya Mbak ini, siapa namanya? Nama suami saya Lutfi, Mas. Siapa? Lutfi. Lutfi. Iya, Sama Mbak umurnya jauh? beda 2 tahun, Mas. Oh, cuma beda 2 Iya. tahun. Mbak sekarang umurnya berapa? 30. 30, Mas Lutfi ini 32 32. tahun. Ya. Dia cerita kalau suaminya itu pergi ke Jakarta waktu dia lagi hamil besar. Setahun yang lalu. Dia hamil besar, suaminya ke Jakarta karena berharap bisa membayar biaya persalinan nanti kalau istrinya melahirkan. Tapi ternyata 6 bulan ke Jakarta, 6 bulan berikutnya nggak ada kabar sama sekali. Sampai istrinya melahirkan. Waktu Mbak melahirkan suaminya datang nggak? Tidak datang, Mas. Nggak datang. Tidak datang. Belum melihat anaknya sama sekali. Belum. Nggak ada kabar sama sekali. Nengokin juga enggak, nanyain juga enggak, malah menghilang. Apa yang terjadi ini? Apa
ada pihak ketiga? Saya percaya mas, suami saya tidak kayak gitu. Ya mungkin karena suami saya orangnya tertutup, jadi mungkin tidak mau cerita keluh kesahnya sama saya mas. Yang aku pikir cuma untuk cari uang, nafkah buat saya dan persalinan buat saya. Sebagai apa izin ke Jakarta? Maksudnya untuk kerja apa? Kuli bangunan mas. Kuli bangunan. Iya. Nah, terus? Pas sudah saya melahirkan udah 5 bulan, tapi kok suami saya nggak ada kabar. Mbak sempat menanyakan kehilangan suami Mbak ini sama keluarganya suami? Bukan Mbak, ini kalau dalam agama nih Mbak ya. Seorang suami nggak ada kabar selama 3 bulan, apalagi tidak nafkahi. Ya, ini halal bagi seorang istri untuk minta cerai. Mbak sudah dinafkahin belum? Selama 3 bulan. Jujur aja Mbak, nggak apa-apa. Mbak nggak usah tutup-tutupin. Terakhir 4 bulan yang kemarin itu, jadi sudah hilang. Nggak tahu 4 bulan nggak dinafkahin, nggak ada kabar sama sekali. Terus kenapa Mbak harus mau cari dia? Mbak bisa kan tinggal di kampung, Mbak nggak perlu nyariin suami Mbak. Mbak nikah lagi nggak ada masalah, dalam agama sah. Saya cinta sama suami saya. Dan saya lakuin ini semua demi anak saya, Mas.
masih Masih dibangun, iya proses masih dibangun. bangun ya. Iya betul. Jadi waktu itu masih belum jadi. Belum jadi. Nah ini udah setahun. Mbak masih inget nggak kira-kira nama jalannya rumah itu? Yang saya cuma tahu Mas di daerah Pulau Gadung gitu Mas. Pulau Gadung. Jalan Pulau Gadung. Iya, Jalan Mangga. Foto suaminya Mbak ada kan? Di handphone pasti. HP saya nggak ada kameranya Mas. Jadi nggak ada foto suami Oh saya. nggak ada kameranya. Iya, Foto tapi foto suaminya nggak ada. nggak ada Mas. KTP suaminya ada kan? Nggak ada juga. Fotokopinya nggak ada. Fotokopinya ada Mas. Fotokopinya ada. Iya, soalnya gini Mbak, ini kan kita nyari orang, terus kita nggak punya gambar muka, nama lengkap, ya kan, tanggal lahir atau identitas diri agak susah. Ini Jalan Mangga Mbak, coba Mbak inget-inget lagi setahun yang lalu ya Mbak pernah datang ke sini dan waktu itu bangunannya belum jadi, coba diinget lagi. Mas kayaknya belok sini deh Mas. Kayaknya di ujung jalan situ Mas. Yang mana? Saya ingat aku di sana Mas. Rumah itu rumah udah jadi loh. Yakin? Iya betul Mas. Yaudah kita turun di sini aja. Yuk, ini udah ada payung kok disiapkan. Iya. Hujan nih. Isi Pak. Ya. Iya. Mohon maaf nih Pak, mengganggu sebentar. Ya, Maaf nggak apa-apa. Saya Mandala. Ya, Ini kenalin Pak, Siapa? Mbak Yuni. Pak Yuni ya? Iya. Maaf Pak, Bapak yang punya rumah ini? Benar. Ada apa Pak ya? siapa namanya? Pak Iwan. Pak Iwan. Iya. Iya. Pak Iwan gini. Ya. Ini kita mau nanya, ini setahun yang lalu kan ini rumah baru dibangun Pak ya? Setahun Iya. yang lalu ya? Iya benar. Iya betul. Nah waktu itu suaminya Mbak Yuni ini ya ikut sebagai kuli di sini Pak, bangun rumah ini. Namanya? Setahun yang lalu. Namanya? Namanya Mas siapa namanya? Lutfi. Mas Lutfi. Bapak kira-kira waktu itu masih ingat nggak? Yang saya tahu mandornya. Ya boleh Pak, mungkin mandornya. Namanya Idung. Tapi Idung ini orangnya nggak benar. Jadi pembangunan rumah itu tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan schedule, tidak sesuai dengan dealing yang ditentukan. Pembangunannya mangkrak, terhenti. Maaf Bu ya, kalau ketemu Idung tolong kasih tahu saya. Dia utangnya banyak. Di sana aja belum selesai tuh. Dia udah kabur, tahu kemana sekarang. Usut punya usut, waktu kita tanya langsung sama pemilik rumahnya ini cerita dengan kesel. Orangnya nggak jujur, jadi terbengkalai. Akhirnya kita minta nomor telepon sama pemilik rumahnya. Pak, saya minta Pak nomor teleponnya mandor ini. Ini saya kasih Mas. Nanti kalau ketemu sama Idung bilang, balikin uang saya. Coba nanti kita hubungin Pak, ya, kita ajak ngomong dia. Nanti saya sampaikan salam Bapak juga. Lihat aja ya. Ya, makasih banyak Pak ya, Pak Iwan ya. Ya. Kita telepon, handphonenya berkali-kali tapi tidak diangkat. Masuk. Masuk sih tapi nggak diangkat. Coba lagi ya. Coba lagi Kayak aja. nggak apa-apa. mungkin nggak kenal kali ya nomornya. Yaudah Mbak, masuk dulu hujan. Jadi sudah jelas di sini bahwa dulu waktu kerja di rumah itu, proyek pembangunan rumah, Lutfi ini ternyata ya, punya mandor yang namanya Idung. Kita cari suami saya di mana lagi ya Mas? Aku pusing Mas. Ya Mbak sabar dulu, ini kan kita baru mulai pencarian. Tadi kita telepon belum ada. Bentar. Apa itu? Ada SMS ini. Dari Di Pak Idung. nomor yang tadi. Dia nanya, maaf ini dengan siapa? Coba telepon dulu. Telepon dulu. Langsung di reject loh. Sendiri aja. Heeh. Coba aja SMS. Nih, balas dia aja. dia SMS. Katanya ini SMS aja. SMS aja. Sebelum kita SMS, tiba-tiba SMS masuk duluan. Dengan siapa ini? Kita sengaja menggunakan salah satu tim kita untuk mancing dia. Kita dengan Albar. Kita bisa ketemu nggak? Ada sesuatu yang penting yang mau kita bicarakan. Dia mau nih. Katanya gini, ketemuan di tempat makan daerah Jagakarsa jam 7 kalau udah sampai kabarin. Kita rundingan sama tim, ya sudah kita langsung menuju ke sana.
Saya itu pengen minta tolong sama Mas. Ini sebelum kita membahas masalah Lutfi, waktu kamera mendekat kita datang, kita perkenalan diri, kamera mendekat, dia udah nggak suka di situ. Tapi ini kenapa ini banyak kamera ini? Marah dia di situ. Dia nggak mau jawab, dia nggak peduli. Udah, saya nggak mau masalah ini, saya nggak mau komen. Udah. Tapi kalau banyak kamera ini saya nggak mau. Ya udah nggak pakai kamera Mas, nggak usah pakai kamera nggak apa-apa deh. Kalau banyak kamera saya nggak mau. Ya udah nggak usah pakai kamera Mas, Mas tolong Mas, Mas. Saya minta tolong banget Mas. Dia pergi buru-buru naik motor, dia ngebut. Mas, bisa ada motor nggak? Coba motor, minta motor bisa nggak? Motor. Ojek. Minta motor bisa. Mana nih? Supir. Ayo deh, gue ikutin. Ayo masuk. Ayo. Mas, cepetan mas. Kita deketin aja modelnya mas. Kita butuh info dari dia nih. Waduh, ini kalau dia ngebut, dia menghilang, terus kita dapat apa? Kuncinya kan cuma di Pak Idung itu. Dia mandor yang kenal sama suaminya. Gua kontak-kontakin di mana? Lu lihat nggak? Di mana larinya orang itu? Dia ngasih tau Mas, sebelah sana Mas, ke selatan, dia ke selatan. Gua putar balik, gua kejar lagi di selatan. Pas gua menuju ke selatan, tiba-tiba gua ngeliat ini motor. Ini motor. Itu motornya. Ini motor nih. Itu motornya. Ini motornya yang tadi ini. Ini motornya sama dengan yang dipakai Mas Idung tadi. Sama, gue inget. Walaupun cuma sekilas gue ngeliat ini motornya sama deh. Nah pas gue ngelengok ke kiri, bener. Ternyata di situ ada orangnya. Lagi ngobrol dia sama seseorang di situ. Gue berhenti dari motor gue samperin dia. Dia agak marah di situ. Dia nggak suka sama gue. Saya kan sudah bilang sama kamu kan, saya nggak mau ngomongin masalah penting. Kalau bawa kamera kayak gini, soalnya kamu nggak bilang kalau kamu orang TV. Iya, saya mau maaf Mas. Saya nggak mau cari Pak. Saya datang ke sini cuma mau nolong seseorang. Nggak, sebentar. Ini sebenarnya Anda ini dari mana? Saya dari Antv. Iya, dari Antv Terus Pak. ngapain bawa kamera kayak gini? Iya, karena kita di sini mau bantuin orang. Keperluannya apa saya tanya? Nyari orang Pak saya Pak. Nah kita itu mau nyari orang namanya Pak Lutfi. Ini istrinya Ini Pak. istrinya Pak. Udah hampir setahun ini hilang nggak ada kabar. Orang yang di sebelahnya ini yang ngobrol sama Mas Idung ini kaget. Lutfi, siapa Lutfi? Iya, saya minta tolong sama Mas Idung ini pengen ketemu sama Lutfi. Nah begitu orang ini ngelihat Idung, dia mau menjelaskan sesuatu. Temennya ini mau menjelaskan sesuatu. Sebentar. Saya jelasin nih ya. Dia ini anak buah saya. Namanya Bram, bukan Idung. Idung yang kita temuin di rumah makan ini ternyata nama sebenarnya bukan Idung. Dia ini Bram, anak buahnya bapak yang di sebelahnya itu. Jadi saya kenal yang namanya Idung. Dulu saya pernah ada proyek sama dia. Waktu itu saya mau bangun ruko. Saya udah kasih DP-nya, tapi rukonya nggak jadi, duit saya dibawa kabur sama dia. Nah, makanya saya utus dia suruh cari di mana keberadaan Idung. Gue nanya sama Pak Bram, berarti udah ketemu Idungnya? Belum ketemu. Kita juga mencari di mana keberadaannya Idung. Nah, gue nanya dong, Bapak sudah cek nomor telepon yang ada di phone book handphone itu? Udah Mas, saya udah cek. Tapi saya hubungin, ada yang nggak aktif, ada yang nggak tahu di mana keberadaannya Idung, macam-macam alasannya. Atau jangan-jangan memang Idungnya ini udah menghilang atau kemana? Halo, selamat malam dengan Bapak Gunarso.
Pas salah satu tukang di situ yang gue telepon, namanya Gunarso. Dia cerita, kalau dia emang kenal sama Lutfi. Sebulan yang lalu dia ngobrol sama Lutfi, ya. Tapi nggak tahu Lutfinya kemana. Bapak tahu nggak Pak keberadaan Pak Lutfi sekarang di mana Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Oh pernah di rumah Bapak? Oh. Oh sekarang berarti di rumah Bapak? Ya udah gini Pak, kita ada yang mau dibicarain, kita bisa ketemuan nggak Pak? Ya udah Bapak, bisanya kapan Pak? Besok malam pulang kerja. Iya. Iya, iya udah Bapak SMS-in tolong ininya ya Pak, tempat ketemuannya ya Pak. Ya di rumah saya aja. Oh di rumah Bapak aja. Oh ya udah Bapak SMS-in alamatnya ya Pak. Ke nomor ini ya Pak. Iya. Oke, iya. Setelah dapat informasi dari Gunarso, tim coba ngecek alamatnya. Ternyata alamatnya di daerah Jakarta. Nah kita menuju ke sana. Rumahnya Pak Gunarso mana Pak? Pak Gunarso? Iya. Kurang tahu tentang bangunan. Di bawah kok. Oh di bawah sini? Iya. Mana? Sini? Di bawah sini. Oh iya. Makasih ya. Oke, makasih Mas. Nah, sampai di Gunarso. Di Gunarso ini dia bingung. Gunarso ini bingung. Karena kita lagi-lagi kita nggak ngomong, kita dari TV. Kita nggak ngomong dari Antv. Dia bingung, dia kelabahkan. Dia agak sedikit panik, loh. Ada apa ini? Kak, Mas kenal sama Mas Lutfi nggak ya? Bapak Lutfi? Oh, kalau Pak Lutfi itu teman saya, teman kerja. Teman kerja saya itu. Pak Lutfi ini? Iya. Mas tahu Pak Lutfi yang mana ini? Jadi itu teman kerja saya di tempat kerja Bapak. Kan saya tadi udah bilang, saya kenal sama Lutfi. Dan Lutfi pernah tinggal di tempatnya Gunarso ini. Dia sempat tinggal di rumah saya waktu itu 1 bulanan. Di mana? Iya. Dia di sini. Nginep di sini, dia numpang, kata dia lagi sepi kerjaan. Mas, suami saya di mana, Mas? Kesini. Ya, dia habis itu dia pergi. Setelah nginep 1 bulan di tempat saya, habis itu dia pergi. Sampai sekarang saya juga kurang tahu dia kemana. Emang dia perginya nggak pamit Mas? Nggak ngomong, cuman dia pergi ngomong sama istri saya. Membantu teman tinggal sebulan di rumahnya itu udah bagus. Kita belum tentu bisa. 3 hari aja kita udah ngomel-ngomel, apalagi sebulan. Baik sebenarnya Gunarso ini, cuman istrinya yang tidak setuju. Banyak kamera gini ya? Oke. Kenapa kalian? Mas, ada apa Mas? Rumah kita masa banyak kamera Mas? Iya Ibu, maaf sebelumnya. Ini dari tim Antv. Iya Ibu. Ini siapa Mas? Ini istrinya Lutfi. Istrinya Lutfi. Lutfi yang pernah tinggal di rumah kita dulu Mas. Dia kerjanya cuma numpang makan tidur. Susahin kita doang. Lu mau ngapain lagi kesini? Mau nyusahin kita doang? Hah? Lutfi itu udah numpang di rumah kita lama. Dia itu udah nyusahin kita, Mas. Sekarang dia datang nyusahin kita lagi. Enggak Bu. Hidup enggak. kita juga udah susah, Mas. Bu, ini kita cuma mau cari informasi tentang keberadaan Lutfi. Selamat. Ternyata waktu kita ketemu sama istrinya yang galak. Istrinya yang nggak setuju kalau Gunarso ini nampung orang yang tidak punya pekerjaan, orang pengangguran. Istrinya nggak suka.
karena ekonominya juga pas-pasan. Ya menurut gue sih wajar. Namanya seorang istri ya kan, ada seorang laki-laki nginep di rumahnya ya, membebanin keluarganya ya, membebanin suaminya ya. Gak punya pendapatan, makanya ditanggung, hidupnya ditanggung. Seorang istri sini keberatan. Akhirnya Mas Gunarso ini meminta Lutfi untuk pindah dari rumahnya, untuk nggak tinggal di situ lagi. Nah, kemana Lutfi ini? Kita minta supaya dia istirahat dulu, dia pulang, kita tenangkan dirinya. Nah, kita antar pulang ke rumahnya, begitu sampai di rumahnya, ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Biar aku yang
Kasihan sekali ya Allah. Mudah-mudahan Mbak Yuni ini cepat mendapatkan pertolongan dari Allah. Cepat bisa ketemu sama suaminya, cepat bisa mendapatkan jawaban di mana suaminya ini. Kasihan lihatnya. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk bantu, untuk mencari di mana Mas Lutfi. Tapi sampai sekarang masih belum ada petunjuk. Tapi besok kita akan coba cari lagi. Ya, kita akan berusaha terus. Ini kita kasihan sama anaknya. Kita nggak mungkin lanjutin sekarang juga, anaknya nangis, kasihan. Anaknya masih kecil, butuh kasih sayang dari ibunya, butuh perhatian khusus dari ibunya. Makanya ini kita bawa pulang supaya dia bisa istirahat. Ya, Kondisi udah lumayan tenang tuh anaknya. kontrakannya seperti ini. Serba sederhana ya. Ya bisa dibilang, kalau dibilang layak ya buat beauty. Kesehatannya ya layak. Apalagi buat anak kecil. Lingkungannya kayak gini. Ya mudah-mudahan bisa ketemu sama suaminya, ekonominya bisa lebih bagus lagi ya. Sampai ada ke Jakarta nggak ada kerjaan yang jelas, lebih baik pulang ke kampung halaman. Ya sudah, kita semua istirahat, besok kita lanjut pencarian kemana? Ke Meruya. Ke Meruya. Keesokan harinya kita hubungin Mbak Yuni dan Mbak Yuni pun bersedia melanjutkan pencarian. Nah, kita menuju ke sana, macet kondisi Jakarta, kita cari-cari tempatnya dan baru dapat setelah hari udah mulai gelap. Sampai di sana kondisi masih gerimis dan kita ngeliat banyak sekali orang nongkrong di sana. Gelap ini. Iya. Hanya langsung kita turun aja ya. Yuk, kita turun. Tapi Sini. kayaknya aku tunggu di sini aja deh. Kamu aja yang turun. Ya maksudnya kita bawa kamera kayak gini di tempat kayak gini. Nanti mereka semua ini lagi. Ya nggak sih? Kan banyak aja nggak ada masalah kan? Tuh banyak orang juga. Iya, tapi takutnya mereka merasa kita kan nggak izin nggak apa dulu sebelumnya. Banyak warga, banyak tukang yang lagi ngobrol di sana, nongkrong di sana, banyak sekali. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita nggak usah bawa kamera. Ya. Karena di sana banyak orang-orang nanti jadi perhatian, ya malah kita nggak bisa syuting. Akhirnya kamera tetap standby di mobil, buat turun dari mobil, buat tanya sama warga di sana. Kenal nggak yang namanya Lutfi? Ada yang bilang nggak kenal. Tanya tukang warung, kenal nggak namanya Lutfi? Dia bilang dia nggak kenal. Tanya lagi dari satu orang nongkrong di sana, kenal sama Lutfi? Dia tukang di sini. Oh, tanya tukang-tukang aja mas di sana mas. Itu tempat nongkrongnya. Lagi santai pak. Ini habis dari ngerjain apa ini pak? Bang puing. Ya, sabar ya. Semoga setelah Mandaananya ada yang tahu keberadaan Lutfi, ada yang kenal ya. Bapak kenal yang namanya Lutfi nggak? Jadi dia ini tukang juga pak. Nah, kuli bangunan lah. Nah terakhir itu kerja di daerah Pulau Gadung. Bapak kenal nggak? Lutfi. Lutfi dari Kuningan pak, masih Kuningan. Kenal pak? Jadi tukang di sana rata-rata tahu memang ada yang namanya Lutfi, aslinya dari Kuningan, dengan kulit sawo matang, agak kurus orangnya, rambutnya ikal. Nah, mereka kenal, mereka tahu, cuman nggak akrab katanya. Oh ingat, bener ini? Benar. Dia waktu itu lagi Yang- sakit-sakitan. Lagi sakit-sakitan dia kerjanya itu. Oh lagi sakit dia? Iya, sakit-sakitan. Sakit apa dia pak? Ya, nggak tahu kita. Sih sakit-sakitan aja. Kasihan aja dia waktu itu kerja apa nggak ketemu uang. Oh sakit-sakitan. Tukang di situ bilang Lutfi ini dekat sama seseorang tukang juga namanya Wawan. Tapi no, si Wawan kali yang tahu. Wawan? Iya, Wawan. Ini temannya Lutfi maksudnya? Soalnya barengan sama Wawan sering itu. Oh maksudnya ini teman dekatnya dia, Wawan ini, kemana-mana bareng? Ya waktu itu buang buing dia bareng sama Wawan. Coba aja mas tanya Wawan. Wawan ini sering deket sama dia, bareng dia, nolongin dia katanya.
Ya, bahkan Wawan ini ngajakin Lutfi tinggal di rumahnya. Tanya aja Wawan, Mas. Maksudnya di rumah, mes atau apa? Kontrakan gitu, Kontrakan? Wawan ya? Kalau nanya Wawan siapa Pak kira-kira? Panggilannya Wawan aja. Wawan tukang gitu ya? Tukang. Ya coba saya coba cari di belakang Pak. Belakang mana sih Pak? Di belakang. Hah? Jalan kaki atau apa? Oh jalan lurus, ini ada jalan tadi ya? Ke kiri itu, masuk sana itu ya? Iya. Oh, iya. Oke, saya coba sana Pak. Oke Pak ya, matur nuwun ya. Iya, makasih Pak. Iya. Gimana? Tadi aku udah nanya Mbak sama beberapa masyarakat di situ. Juga udah nanya sama orang-orang di sini yang biasa ngumpulin puing-puing ini. Terus aku bilangin Lutfi dari Kuningan, dia bilang. Oh iya Lutfi dari Kuningan. Dia biasa sama Wawan. Wawan? Iya, orang sini katanya. Wawan itu siapa tuh? Wawan tukang juga. Oh tukang juga? Tukang juga, teman mereka. Tinggalnya nggak jauh dari sini. Nah terakhir tuh dia ngelihat sama Wawan, Lutfi ini. Maksudnya ngeliat tuh tinggal bareng Wawan apa gimana? Nah, jadi terakhir itu Lutfi ini bareng sama Wawan. Ya mungkin kerja bareng di situ. Cuman dia nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi sama Lutfi karena waktu itu mukanya pucet gitu, kayak orang sakit. Tapi itu bener kan? Saya Bener tahu, Lutfinya. beneran. Itu bener Lutfinya ini kan? Iya, aku tanya Lutfi yang dari Kuningan Pak, tukang itu. Heeh. Oh iya, ya tukang itu. Iya. Siapa kenapa Mas? Ya, Siapa yang ngurus dia di sana? Kalau dia sakit. Terus Wawan ini rumahnya di sempat tadi dia bilang, orang itu bilang, Hah? Wawan yang bantuin. bantuin ngerawat gitu? Bantuin ngerawat mungkin. Ya mungkin ya sama teman mungkin nolong aja gitu. Nolong mungkin. Ini aja mungkin kita coba ke rumahnya Wawan aja. Oh kamu udah dikasih tahu rumahnya? Ada rumah di sini. Nggak jauh dari situ. Ada depan ini ada pertigaan belok kiri katanya. Kita tanya di sana tukang namanya Wawan. Akhirnya gua ajak turun dari mobil. Kita sama-sama menuju ke tempatnya Wawan. Ya. Kita cari rumahnya, tim ngasih tahu ini rumahnya. Ya kita tanya sama beberapa orang, ternyata benar ada yang namanya Wawan ya di situ. Kenal yang namanya Pak Wawan nggak Pak? Tukang di sini ya, Pak Wawan. Jujur saya nggak tahu orang ya Pak. Cuman katanya tukang di sini, orang pada kenal katanya Pak Wawan. Di depan lurus. Ini depan ini. Lurus ada gang pintu 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya. Makasih Pak ya. Wawan nama itu lagi Pak. Bapak kenal Pak Wawan ya? Wawan tukang biasa bangun rumah. Iya. Kenal? Iya yang nggak tinggal. Kalau rambutnya itu saya kurang tahu Iya. orangnya. Cuma dia tukang di sini betul. Di mana? Orangnya tua ya? Hah? Tua. Iya tua. Iya itu betul ya. Oh iya. Generasi itu kan kamu sini kontrak 1, kontrak 2, Kontrak 1, 3. 2 atau 3 ya. Yang warna hijau Pak. Makasih Pak ya. Iya sama-sama. Iya. Nah kita dikasih tahu tempatnya Wawan, kita ketok pintunya, kita tanya sama Wawan, bener nggak di rumahnya Wawan? Dan dia bilang, iya bener Mas. Desi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Salam Pak. Iya. Pak Wawan? Iya, ada sendiri. Oh alhamdulillah ketemu nih. Iya Pak ini kenalin. Ini Feli. Ya Kak. Wawan. Ya ini Mbak Yuni. Ya, Pak Wawan gini. Kita itu ya mau nanya Pak Wawan ini yang biasa jadi tukang di rumah nggak? Betul, perbaikin rumah, bangun rumah, betul ya? Iya, Mas. Ya. Saya mau nanya Pak Wawan kenal sama Mas Lutfi atau Pak Lutfi yang dari Kuningan. Waktu gue nyebut nama Lutfi, suaminya Yuni, sekarang istrinya ini mau ketemu sama suaminya, udah 6 bulan ini nggak ada kabar dan kangen sama suaminya. Dia kaget di situ Wawan.
Mas tolong mas, ini istrinya. Kenapa mas kayak kok kayak berat? Bisa ngomong berdua? Mukanya berubah, langsung berubah ini. Dia nunduk di situ seakan-akan mau cerita sesuatu, tapi dia nggak enak sama Yuni sama Feli di situ. Akhirnya dia ngajak gue untuk ngomong berdua. Ngomong sebentar ya, berdua. Ngomong sama saya. Mas, ini istrinya loh. Sebentar ya. Kamu mau ngomong sebentar ya. Sana ya. Dia mesti ikut dong, Man. Dari sini aja. Mas, suami saya di mana? Kenapa tiba-tiba dia pengen ngajak ngobrol gue berdua? Kenapa ini? Semakin penasaran gue di situ. Akhirnya gue ikutin dia ngajak ke pojok agak jauh dari Feli sama Yuni di situ. Dia cerita. Mbak, mereka bicara apa ya, Mbak? Suami aku di mana? Mbak, sabar dulu. Apa sakitnya? Mbak ya, itu kayak ngobrol yang serius. Bapak sempat ngerawat dia. Bapak ngerawat dia sampai Ini ada apa, Mbak? Ini ada apa? Aku nggak tahu Mbak. ngerawat dia. Bapak. Aku juga bingung. Ya, terus dia di mana? Ngobrol sama Mbak yang istrinya. Bentar ya. Mas dengar apa, Mas? Kenapa? Itu denger apa? Tunggu pemandal aja. Tunggu pemandal aja. Coba. Jadi ternyata Lutfi ini sakit keras. Ya, yang menyebabkan badannya lemah, sakit-sakitan. Untuk kerja aja capek, untuk berdiri aja susah. Sakit keras Lutfi ini. Nah dia sakit keras, dia gak pernah cerita sama istrinya. Dia gak pernah cerita sama kawan-kawannya. Dia gak mau nyusahin anak dan istrinya, dia gak mau nyusahin kawan-kawannya. Dipendam dalam hatinya dia. Dan terakhir Lutfi ini roboh. Mas, ini ada apa, Mas? Jangan diam aja dong, Mas. Mas, ini gimana sih? Kamu kok diem doang? Mbak, sabar dulu ya, sabar ya. Sebentar lagi Mbak bisa ketemu sama suaminya. Mbak, tapi lebih, Mbak sabar dulu ya. Coba Mbak tenangkan dulu semuanya. Mbak lebih tenang dulu, lebih tenang ya. Banyak istighfar dulu, banyak istighfar, lebih tenang ya. Begitu gue balik lagi di situ, istrinya sudah ngamperin gue di situ. Dia bingung, dia penasaran kemana Lutfi. Di mana saya bisa ketemu sama Lutfi? Ada apa dengan Lutfi, Mas? Ada apa? Ini ada apa? Mbak pengen ketemu sama suami Mbak. Bener. Mbak. Apapun keadaannya, Mbak mau ketemu. Iya, Yakin Mbak? saya yakin. Bener. Itu demi anak saya. Tolong tunjukkan tempatnya. Siapa bisa tunjukkan tempatnya? Bisa. Mbak, sabar dulu Mbak. Mbak terima apa adanya kan? Bener kan? Mbak terima apa adanya. Bener. Insya Allah, Mas. Cara ikut saya. Kita mau kemana, Mas? Mas, kita mau kemana, Mas? Mas Wawan, kita mau kemana? Man, ini kemana sih Man sebenarnya? Katanya mau ketemu suami saya, Mas. Ayo kita ikutin. Tempat apa sih?
Akhirnya Mbak Yuni ini memutuskan kembali ke kampung halamannya. Tim kasihan sama Mbak Yuni sama anaknya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mbak Yuni. Sudah. Iya, gimana udah siap? Iya. Kita antar? Iya. Iya. Masuk dulu, Mas. Iya. Jangan antar. Ini bantu sama Feli, bantu Feli, Fel. Bantu. Ayo sayang sini. Kita perhatikan dia, kita angkut barang-barangnya ya. Kita kasih pengarahan, kita kasih masukan supaya kuat, supaya sabar, supaya banyak beribadah ya untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, supaya nggak terguncang dalam menghadapi cobaan ini. Setiap orang mendapatkan cobaan, setiap orang mendapatkan musibah, tapi bagaimana cara kita menghadapinya itu yang terpenting. Allah yakin kita bisa melewati musibah. Yang mengerti terlatih, biar aku yang mengerti terlatih. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti.